Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima pelamaran. Singfasyang Sutra Teratai episode 1124 dengan batin lurus dan keyakinan mendalam. Memperoleh 4 tiada rintangan. Batin yang lurus adalah tempat pencapaian pencerahan. Batin mendalam adalah tanah murni. Bodhisattva membangkitkan ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ketika Bodhisattva mencapai kebudaan, para makhluk yang sempurna akan pahala kebajikan, akan menumpang pada berkah mereka untuk terlahir di negeri dari Buddha itu. Batin yang lurus adalah tempat pencapaian pencerahan. Kita selalu memperhatikan niat pikiran kita, menjaga niat pikiran kita dengan baik. Niat pikiran ini adalah tempat pencapaian pencerahan kita. Jika kita tidak bisa menjaga dengan baik niat pikiran kita, bagaimana kita bisa melatih diri? Memahami semua Buddha dari 3 masa, segalanya diciptakan oleh batin belaka. Jadi, niat pikiran ini adalah tempat pelatihan diri kita. Bagaimana kita harus melatihnya? Kita harus memiliki pemahaman dan keyakinan yang mendalam, dan kekuatan ikrar yang mendalam terhadap Buddha Dharma. Kita harus memiliki pengetahuan benar dan pandangan benar. Kita harus sangat mendalami, memasuki secara mendalam Dharma ajaran Sang Buddha. Bagaimana Buddha mengajarkan kepada kita terhadap Buddha Dharma harus mendengar dan mendalami dengan hati yang paling tulus. Setelah mendengar, dengan sepenuh hati menghayatinya, sehingga Dharma bisa langsung masuk ke dalam batin kita. Jika Dharma dapat langsung masuk ke dalam batin kita, bukankah batin kita adalah tanah murni? Karena kita mempercayai Dharma secara mendalam. Dharma adalah prinsip kebenaran. Prinsip adalah sebuah jalan yang dapat dilalui. Jalan pencerahan yang dapat dilalui dengan mantap dan pasti. Sebuah jalan yang langsung mengarah ke tingkatan Buddha, yaitu jalan Bodhisattva. Niat pikiran ini adalah tanah murni. Batin kita tidak terbelenggu oleh hal lain, juga tidak terganggu oleh perselisihan antar sesama yang mengacaukan hati kita. Tidak akan tertutup oleh kerisauan dan ketidaktahuan. Batin kita selalu merupakan ladang pelatihan yang bersih dan murni. Itu adalah tanah murni kita, Maitreya Niputra. Dia akan menerima pelamaran dari Sang Buddha. Maitreya Niputra yang sangat dipuji Sang Buddha. Karena batin dia adalah batin yang lurus, batin yang mendalam. Tiada yang bukan ladang pelatihan Bodhi Manda. Tiada yang tidak murni. Dia bisa memahami pikiran Buddha. Dia bisa melakukan apa yang Buddha ingin lakukan. Inilah Purna Maitreya Niputra. Batinnya yang lurus, mendalam. Ladang pelatihan batinnya itu berdasarkan niat dan ikrar batinnya yang mendalam. Batinnya yang lurus, ikrar dari batinnya yang mendalam, dia memahami ajaran Buddha Dharma
mulai membangkitkan ikrar agung. Dia berikrar menyelamatkan semua makhluk. 4 ikrar agung. Para makhluk yang rumahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Para makhluk adalah sangat luas, sebut saja bumi. Begitu banyak negara, 190-an lebih negara setiap negara. Ada yang negaranya sangat besar, ada yang negaranya sangat kecil. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada negara yang rakyatnya baik hati, ada negara yang hatinya rakyatnya dan sebagainya. Setiap negara selalu ada rakyat yang baik dan jahat. Masing-masing negara mempunyai masalahnya. Ini semua adalah karena pikiran sudah kacau. Lahan batin setiap orang demikian penuh kerisauan dan kegelapan batin. Maka Buddha Sang Maha Sadar datang ke dunia bukan demi satu negara, demi satu penjuru makhluk hidup. Beliau ingin mencakup 10 penjuru, yaitu segala makhluk hidup. Karena demikian disebut, para makhluk yang rumahnya tak terhingga bertekad menyelamatkan mereka semua. Sehingga Bodhisattva membangkitkan ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini merupakan harapan dari Purna Maitrayani Putra. 4 ikrar agung juga merupakan ikrar dari semua Buddha. Ini merupakan ikrar bersifat umum dari Sang Buddha, yaitu 4 ikrar agung. Setiap Buddha, jika ingin mencapai kebudahan, tidak boleh kekurangan 4 ikrar agung, 4 batin tak terhingga. Ini adalah ikrar bersifat umum. Maka Bodhisattva membangkitkan ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ketika Bodhisattva mencapai kebudaan. Sebelum Bodhisattva mencapai kebudaan adalah berada dalam jangka waktu membangkitkan ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Masa yang demikian terakumulasi selama beberapa kehidupan. Semua jodoh yang terjalin dengan para makhluk. Jika benih sebab jalinan jodoh ini terpenuhi, dengan sendirinya pahala kebajikan menjadi sempurna. Semua makhluk yang disadarkan dan dibimbingnya juga dapat sama seperti Sang Buddha. Jika telah disadarkan dan dibimbing sehingga dapat berada di alam yang sama dengan Sang Buddha, terlahir di negeri dari Buddha itu, bersama dengan Buddha ini. Karena di kehidupan lampau ada selalu menjalin jodoh. Di kehidupan lampau, sebelum mencapai kebudahan, saat sedang mempraktikkan jalan Bodhisattva, menabur benih selama beberapa kehidupan, membuat jalinan berkah yang baik. Jalinan berkah ini telah terpenuhi. Pahala kebajikan pun terpenuhi. Di kehidupan mendatang, berada di alam yang sama dengan Sang Buddha. Dalam hal ini, kita harus percaya Bodhisattva harus membumi, mendengar semua makhluk, mencari makhluk yang menderita untuk ditolong. Benar seperti ini. Beberapa hari ini, di tahun 2016, kita selalu membicarakan sekelompok Bodhisattva sekarang masih berada di Serbia. Mereka datang dari 11 penjuru, negara yang berbeda, bersama-sama datang ke Serbia.
adalah demi satu hal, demi negara di penjuru lain yang sedang melarikan diri, sungguh menderita. Satu langkah pun sulit ditapakkan, harus menanggung akibat dari ketidakselarasan 4 unsur utama di dunia. Berapa banyak bahaya yang telah dijalani hanya demi menyelamatkan nyawa dan keluarga. Orang bisa bertahan hidup, jadi mereka melarikan diri seperti ini. Penderitaan yang tak tertahankan. Tiada makanan dan pakaian, tiada tempat untuk tinggal. Orang yang menderita seperti ini, adanya jalinan jodoh. Mereka segera memanfaatkan jalinan jodoh ini, datang ke negara ini. Sudah sekian hari, sejak awal tiba hingga sekarang, mereka keluar pagi dan pulang malam di tempat itu. Hanya berharap jalan di depan bisa dibuka, sehingga membuat lebih banyak pengungsi yang bisa datang ke sini, agar pakaian dan barang yang telah kita siapkan bisa dengan lancar secepatnya diberikan kepada mereka. Tapi saat ini yang ditemukan adalah yang menyeberangi. Jumlah yang bisa menyeberang tidaklah banyak. 300 atau 200 orang pelan-pelan melepaskan diri kemari. Mereka harus bersabar diri di tempat itu. Kita dapat melihat mereka di tempat itu. Setiap pagi harus berangkat, dibagi menjadi 2 rute. Juga harus bagi sampai ke Adasvi, pos pemeriksaan di tempat itu. Saat ada mobil masuk, mereka diizinkan untuk berhenti sebentar di sana. Relawan kita harus cepat-cepat memanfaatkan waktu itu. Secepatnya berinteraksi dengan mereka, memakaikan barang-barang yang sudah kita siapkan ke tubuh mereka. Melihat bagaimana mereka memakai barang-barang ini, pakaian, topi, kaos kaki, selendang, sepatu, dan semuanya. Satu paket pakaian dipakai semua. Setelah melihat mereka sudah tersenyum, dengan demikian hati kami baru tenang. Untuk yang tinggal di sekitar stasiun, yang juga adalah perberhentian sementara pengungsi. Setelah masuk, mereka tidak dapat keluar ataupun sedang menanti kedatangan kereta berikutnya. Atau yang ingin naik kereta api. Kelompok relawan Ceci yang lainnya berada di tempat itu, melayani para pengungsi di sana. Melihat sangat banyak pengungsi yang sedang berada di kamp pengungsi stasiun Sid. Ada yang setelah pintu kereta api terbuka, bisa naik ke atas kereta api. Tetapi ada pula beberapa yang mereka yang diusir dari kereta api. Kenapa? Dokumennya tidak lengkap. Ada yang tanda pengenalnya hilang. Cepat-cepat turun lagi dari kereta api. Bergegas di tempat itu. Terus membongkar tumpukan sampah. Relawan Ceci dan yang lainnya juga segera ikut membantunya untuk mencari. Tetapi tetap tidak menemukannya. Saat itu, sambil mencari, sambil menangis. Kereta api sudah hendak berangkat. Masih terus mencari tanda pengenalnya. Dan masih ada lagi yang dibawa kembali dengan kereta api karena telah terluka. Saat berangkat, mereka dalam keadaan baik-baik. Saat mereka kembali, sudah luka-luka. Ada seorang laki-laki yang bernama Hasan. Dia dipulangkan kembali karena saat dia turun dari kereta api,
hendak memasuki negara itu. Dia ditahan oleh negara tersebut, tidak membiarkan dia masuk. Mengapa demikian? Karena masih ada masalah dengan tanda pengenalnya. Karena ada masalah, maka tidak bisa masuk ke negara tersebut. Tetapi karena dia antusias untuk memasuki perbatasan, sehingga dia dipukul oleh polisi hingga terluka. Tangannya telah terluka dan dipulangkan kembali. Dia sangat marah dan benci. Insan Ceci segera menghibur di sampingnya, meminta dia untuk kembali bersabar, menunggu jalan untuk memasuki Kroasia. Sungguh sangat ketat. Walaupun di Serbia sudah diperbolehkan menaiki kereta api dan sudah tiba saat di Kroasia, sudah turun dari kereta api, tetapi berselisih paham di sana. Kemudian dipulangkan kembali dengan kondisi tangan terluka. Dia sangatlah benci dan penuh amarah. Melihat Sue Sece, dia demikian lembut menghibur mereka di sana. Juga melihat komite pengungsi, ketua dari komite pengungsi, awalnya terhadap para pengungsi, sikapnya sangat tidak ramah. Proses yang harus dilalui oleh para pengungsi benar-benar seperti melewati gerbang neraka. Ada beberapa yang sikapnya sangat jahat di sana. Namun, Insan Ceci selama beberapa hari di tempat itu menunjukkan cinta kasih yang tulus ini membuatnya tersentuh. Komite pengungsi ini, orang yang bertanggung jawab di pos pemeriksaan ini, perilakunya berubah menjadi lembut. Dia menjadi teman baik dengan Insan Ceci. Perilakunya menjadi sama dengan Insan Ceci. Dia juga menjadi bodhisattva. Inilah membimbing dan menyadarkan para makhluk. Berikrar untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk. Orang yang menderita, kita menghibur mereka. Kita memberikan pakaian untuk membuat mereka hangat. Perilaku kita sebagai seorang sahabat untuk memberi perhatian kepada mereka. Ini menjadi dalam hidup mereka sebuah nutrisi Dharma, sukacita dalam Dharma. Dari sikap cinta kasih bodhisattva dalam bersumbangsi, dari dalam hati yang lurus dan memiliki hati pembinaan diri yang mendalam. Demikian berkontribusi tanpa pamrih. Bagi mereka, meskipun pengungsian bagaikan sebuah mimpi buruk yang tidak bisa sadar. Ini adalah di luar kendali mereka sendiri. Masa depan yang tidak jelas bisa melewati satu waktu yang penuh kehangatan. Sekelompok bodhisattva ini yang merupakan teman yang sangat ramah menyambut mereka di tempat itu, memberikan persediaan kepada mereka. Ini bagaikan melangkah melewati tanah suci. Ini adalah para bodhisattva berada di tempat itu, mendebarkan benih cinta kasih, tumbuh menjadi sebuah hutan pahala kebajikan. Orang yang berada di tempat itu untuk memberi pelayanan juga merasa sangat tersentuh. Ada lagi, Insan Ceci menginap di hotel. Saya melihat sebuah foto di mana Insan Ceci berkumpul di sekitar sebuah meja. Sebuah komputer ada di sana. Dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang mereka dengarkan. Lentara kehidupan. Sekarang, Dharma dapat berada di awan, kemudian turun ke dunia.
para bodhisattva dunia ini berkumpul di sana dengan sepenuh hati mendengarkan Master lagi berceramah. Selama mereka berada di Serbia, semua orang sangat bersungguh hati. Ini juga adalah Dharma. Pada ruang yang jaraknya begitu jauh dari kita, mereka juga lagi mendengarkan Dharma, mendengarkan mereka, para bodhisattva masa sekarang ini, di sebuah tempat yang berbeda. Di sana bersumbangsi demi para makhluk yang menderita. Juga menginap di hotel ini, telah menjalin hubungan yang sangat ramah dan sukacita dengan pemilik restoran ini. Pemiliknya ini mengosongkan dapurnya, memberikan kepada para insan suci untuk memasak sendiri, untuk memasak makanan vegetarian yang mereka inginkan. Mereka semua sangat senang. Akhirnya mereka bisa makan makanan vegetarian rasa kampung halaman mereka. Pemiliknya menemani para insan suci untuk membeli sayuran lagi. Kembali dari tempat membeli sayuran, menggunakan dapur itu, dapat makan hidangan makanan yang benar-benar makanan vegetarian. Dengan cita rasa kampung halaman kita, semua orang sangat sukacita. Inilah bodhisattva. Mereka juga berikrar pergi. Berbagai macam kesulitan, mereka menggunakan cinta kasih. Sebenarnya adalah kekuatan lunak, menggunakan sikap yang sangat lemah lembut. Dengan berbagai macam kesulitan dilewati seperti ini, benar-benar membuat orang sangat terharu, sehingga kita harus bersungguh hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini disebut dengan belajar ajaran Buddha. Belajar ajaran Buddha, kita mempunyai nutrisi dari sukacita dalam Dharma, nutrisi dari sukacita dalam meditasi. Ini adalah proses pelatihan diri kita, perasaan kita dalam pelatihan diri. Insan suci kemanapun menjalin jodoh baik, benar-benar di tempat tersebut. Jalinan jodoh sukacita di dalam restoran, di tempat tersebut juga sama mendengarkan Dharma, sehingga nutrisi dari sukacita dalam Dharma, nutrisi dari sukacita dalam meditasi, juga bisa mendengarkan Dharma, juga bisa makan apa yang kita makan, masak sendiri. Mereka semua adalah jalinan jodoh yang cukup. Sebelumnya kita sudah membahas para makhluk di negeri itu senantiasa makan dua jenis nutrisi. Pertama, nutrisi dari sukacita dalam Dharma. Kedua, nutrisi dari sukacita dalam meditasi. Sutra Teratai, Bab 8, Bab 500 murid menerima pelamaran. Sama seperti insan suci yang di Serbia, dua macam ini telah dimakan. Ini adalah dalam perasaan dalam proses. Ini kemarin sudah kita bahas naskah sutra selanjutnya. Ada kumpulan bodhisattva sebanyak asam kea tak terhingga dari puluhan juta koti nayuta. Mereka memperoleh kemampuan gaib besar dan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Mereka mampu secara terampil mengajar dan membimbing segala jenis makhluk. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima pelamaran. Para makhluk di negeri tersebut yang mereka rasakan tidak terlepas dari dua hal, yaitu sukacita dalam Dharma, sukacita dalam meditasi. Dua hal ini
Ini adalah yang para makhluk di negeri tersebut rasakan dalam kehidupan di saat itu. Ada kumpulan bodhisattva sebanyak asam kea tak terhingga dari puluhan juta koti nayuta. Bukan hanya para makhluk biasanya, juga masih ada banyak bodhisattva. Ada kumpulan bodhisattva sebanyak asam kea tak terhingga dari puluhan juta koti nayuta. Ini menerangkan tentang kebajikan dari para pengikut 3 kendaraan. Jumlah bodhisattva dari kendaraan besar adalah sangat banyak sekali. Ini menerangkan tentang kebajikan dari para pengikut 3 kendaraan. Di tempat tersebut ada praktisi kendaraan kecil, menengah, dan kendaraan besar yang melatih diri di negeri Dharma Prabhasa Tathagata. Ada banyak bodhisattva di sana. Sebagian besar adalah bodhisattva yang telah membangkitkan tekad kendaraan besar. Ini karena Purna Maitrayani Putra sekarang menggunakan dharma kendaraan besar untuk menjalin jodoh dengan para makhluk negerinya di masa yang akan datang. Juga sebagian besar adalah bodhisattva kendaraan besar, sehingga orang-orang ini, para bodhisattva ini telah memperoleh kemampuan gaib yang besar. 4 kebijaksanaan tiada rintangan, terutama memperoleh 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Mereka memperoleh kemampuan gaib besar dan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dengan kekuatan samadhi, mereka memperoleh kemampuan gaib. Mereka mampu memahami dan menembus segala hakikat dharma dan memperoleh 4 jenis kebijaksanaan yang tiada rintangan. Dengan kekuatan samadhi, untuk memperoleh kekuatan gaib adalah harus dari kekuatan samadhi. Dengan sila dapat menumbuhkan samadhi. Dengan samadhi dapat menumbuhkan kebijaksanaan. Ini adalah prinsip kebenaran yang sudah pasti. Kita melatih diri terus mengatakan kepada semuanya tentang 3 latihan tanpa kebocoran. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan jangan dibocorkan. Kita mendapatkan samadhi dari menegakkan sila yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kita harus menaatinya dengan baik. Maka batin kita tidak akan tergoyahkan oleh perselisihan antar sesama. Maka tidak akan menjadi kacau. Jadi, pikiran yang tidak kacau dapat memusatkan pikiran. Itulah yang disebut sebagai memperoleh kemampuan gaib. Fokus tanpa bercabang-cabang, memusatkan pikiran, maka tiada hal yang tidak bisa ditembus. Maka demikianlah kekuatan samadhi para bodhisattva. Mereka mampu memahami dan menembus segala hakikat dharma. Segala hakikat dharma dapat dipahami sampai tuntas. Hakikat dharma dimiliki oleh kita setiap orang. Di antara langit dan bumi, prinsip kebenaran tentang segala sesuatu, tiada satu pun yang tidak dipahami sampai tuntas. Sehingga memperoleh 4 jenis kebijaksanaan yang tiada rintangan. 4 jenis kebijaksanaan tanpa rintangan. Jika Anda semuanya bersungguh hati memahaminya, juga dapat disebut sebagai 4 pemahaman tiada rintangan atau 4 kefasihan tiada rintangan. 4 kebijaksanaan tiada rintangan juga dinamakan 4 pemahaman tiada rintangan
atau 4 kefasihan tiada rintangan. Terdiri atas dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan suka membabarkan tanpa rintangan. Asalkan kita memahami prinsip kebenaran dengan menyeluruh. Tiada prinsip kebenaran yang tidak dipahami. Prinsip kebenaran yang dipahami ini, jika orang lain tidak dapat memahaminya, salah menaksirkan, salah paham terhadap kita, maka kita akan bisa menjelaskan untuk mereka. Kita dapat menjelaskan kepada mereka. Ini adalah membabarkan tanpa rintangan. Keempat hal ini, 4 kebijaksanaan tiada rintangan adalah dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan suka membabarkan tanpa rintangan. Di antara 4 jenis ini, apa yang dimaksud dengan dharma tanpa rintangan? Itu adalah dharma tanpa rintangan, memahami sepenuhnya akan istilah-istilah dari segala dharma dan membeda-bedakannya tanpa rintangan. Segala istilah dari dharma kita dapat memahami semua dengan sepenuhnya. Begitu mendengar sebuah istilah, sudah tahu akan makna di dalamnya. Ketika mengatakan tentang penderitaan kepada kalian, hanya dengan satu kata, semua orang sudah dapat memahami sepenuhnya. Di dunia sangat menderita. Segala wujud penderitaan dan prinsip muncul di pikiran kita. Dharma ini hanya berasal dari satu kata, sebab penderitaan. Ya, satu kata, sebab penderitaan. Kita dapat memahami kegelapan batin yang tiada terhitung, yang terakumulasi, yang menimbulkan sekian banyak kerisauan, sangat banyak. Ini yang disebut dharma tanpa rintangan. Istilah dharma, baik itu satu kata ataupun lebih, begitu kita mendengarnya langsung memahami semuanya. Jenis kebijaksanaan seperti ini. Yang kedua adalah makna tanpa rintangan. Mengetahui sepenuhnya akan prinsip kebenaran dari segala dharma. Mengetahui sepenuhnya tanpa rintangan. Tadi adalah istilah-istilah kita sudah memahami semua. Apa yang terlihat sekarang sepenuhnya dapat memahami istilah apa ini. Memahami prinsip kebenaran. Dapat memahami ini adalah termasuk dharma yang mana. Jenis dharma apa? Mengklarifikasikan secara menyeluruh dan tanpa rintangan. Yang ketiga adalah bahasa tanpa rintangan. Menguasai beraneka ragam bahasa dan mampu membabarkan sesuai keinginan. Memahami makna dari prinsip, juga sepenuhnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Harus menggunakan istilah apa saat berbicara dengan orang, agar mereka dapat mengerti. Harus menggunakan jenis bahasa apa, karena para makhluk begitu banyak negara. Setiap negara juga memiliki beberapa jenis bahasa. Hendak menyebarkan dharma, sebenarnya kita bisa menguasai bahasa dari beberapa negara. Kita hanya di Taiwan saja ada bahasa Hakka, yang dialek Hokkien Fujian dari Hokkien Taiwan. Ada dialek Haikau, ada dialek pegunungan, dan lain-lain. Hanya berbicara tentang suku asli Taiwan, mereka pun sudah mempunyai puluhan jenis bahasa.
Singkat kata, istilah dan bahasa setiap jenis, istilah dan bahasa harus bagaimana digunakan agar semua makhluk dapat mengerti melalui metode yang dapat dipahami untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi, sebelumnya pernah ada satu masa saya selalu mengajak kalian harus belajar bahasa isyarat tangan. Harus belajar bahasa isyarat tangan versi internasional. Saya berharap orang-orang dari semua negara datang. Jika kita tidak bisa berbicara menggunakan bahasa mereka, jika kita menggunakan isyarat tangan, mereka juga harus bisa paham. Jadi, membahas tentang metode menggunakan berbagai macam bahasa yang diucapkan tidak paham, yang menggunakan bahasa yang diisyaratkan tangannya juga, semuanya belum tentu paham. Jadi, untuk bisa mendengar Dharma tidak semudah itu. Harus membabarkan Dharma juga ada banyak kesulitan. Mau menuntun para makhluk bukanlah perkara mudah. Jadi, jika tidak memahami perkataan di dalam kalimat, tidak memahami berbagai macam bahasa, maka tidak mungkin bisa membabarkan Dharma. Jika Anda meminta saya untuk berbicara dengan orang Amerika, saya juga tidak mungkin bisa, pasti tidak bisa. Dengan orang Jepang, berbicara pun sama-sama tidak bisa. Tiada Dharma untuk membebaskan, karena kata yang digunakan tidak paham. Jadi kita harus membabarkan tanpa rintangan. Fasih dalam membabarkan makna dari doktrin ajaran. Sempurna dan tanpa rintangan. Membabarkan pada semua makhluk dengan sukacita dan leluasa. Jika kita tidak dapat menjelaskan, mintalah orang lain membantu kita menerjemahkan. Harus mencari orang yang dapat menjelaskan dan menerjemahkan. Inilah suka membabarkan. Saya tidak bisa menjelaskan sini. Sini bantu saya untuk menerjemahkan. Saya hanya berusaha untuk memberitahu dia apa itu Dharma. Demikian mencoba cara yang terbaik. Jika dengan bahasa isyarat tidak bisa dimengerti, dan dengan kata-kata juga tidak bisa dimengerti, minta tolong orang lain untuk menerjemahkannya agar bisa dimengerti. Mencoba berbagai cara, ini benar-benar sangat tidak berdaya. Para makhluk memiliki banyak bahasa yang berbeda, dan untuk membimbing para makhluk tidaklah mudah. Namun, apa yang bisa kita jelaskan dan yang bisa pahami, kita harus membabarkan tanpa rintangan. Satu kali demi satu kali belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah dipelajari, katakan padanya, semoga memiliki jodoh agar dia bisa menerimanya. Jalinan jodoh juga harus tanpa hentinya diakumulasi, sehingga kita harus mampu secara terampil mengajar dan membimbing segala jenis makhluk. Mereka telah memiliki kemampuan gaib tanpa rintangan, sehingga mampu secara terampil membimbing dan mengajar segala jenis makhluk, mengajar dan membimbing mereka sesuai jenis mereka. Para bodhisattva itu negeri dari Dharma Prabhasa Tathagata. Para bodhisattva itu telah mencapai 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Dia mendapat kemampuan gaib agung. Ada lagi 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Mereka mampu secara terampil mengajar dan membimbing para makhluk.
Dia mampu mengajar dan membimbing para makhluk. Hal-hal ini semuanya telah sepenuhnya dipahami. Dia memahami sepenuhnya akan dharma, memahami sepenuhnya akan makna, memahami sepenuhnya akan bahasa, membabarkan tanpa rintangan. Dia 4 kebijaksanaan tiada rintangan, 4 kefasihan tiada rintangan. Semua telah sempurna. Dia bersedia masuk ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Ini adalah tekad dari Bodhisattva, karena hendak mencapai kebudaan, pasti harus melewati jalan Bodhisattva ini. Jalan pencerahan ini dari Bodhisattva adalah tidak mudah. Kita harus dengan sungguh hati menjalani para makhluk dan para praktisi di tempat itu. Kendaraan kecil, kendaraan sedang, dan kendaraan besar bisa mendapatkan ajaran dan bimbingan dari Dharma Prabhasa Tathagata secara bertahap, dapat memasuki tahapan membangkitkan tekad kendaraan besar ini. Tekad kendaraan besar ini adalah mereka mampu secara terampil mengajar dan membimbing segala jenis makhluk, mampu mengajar dan membimbing para makhluk. Dia mampu, mereka telah memiliki kemampuan gaib tanpa rintangan, sehingga mampu secara terampil membimbing, karena mereka telah menyempurnakan kemampuan gaib ini. Kemampuan gaib adalah tiada rintangan. Di dunia, hendak melakukan suatu hal saja, rintangan sangat banyak. Hal baik yang sama. Orang yang hendak melakukan hal yang baik, caranya tidak sama. Ada orang dengan batin yang lurus, demi untuk mencapai pembinaan diri, yaitu ingin melakukan satu hal. Semua orang bersama-sama melakukannya. Dengan demikian, ada orang yang merasa bahwa untuk bersama-sama melakukan hal ini harus dengan orang yang memiliki jalinan jodoh dengan dirinya, ataupun pernah bergaul sebelumnya, pernah bekerja sama sebelumnya. Orang ini tidak mudah untuk diajak bergaul. Orang ini punya kebiasaan buruk, tabiat buruk. Karena demikian, sehingga menolak untuk berinteraksi. Walaupun orang itu sudah berubah, walaupun orang itu sudah mengikis tabiat buruknya hingga tuntas, berpaling kembali dan mengatakan, "Mari, saya ingin bersama-sama kalian melakukan harbaji, ingin bersama kalian menapaki jalan Bodhisattva." Namun, ada orang yang merasa orang ini dulunya seperti ini, sehingga kita harus memikirkan cara supaya dia tidak gabung ke sini. Jangan biarkan dia menjadi rekan kita. Demikian, walaupun kamu berbaik hati, tetapi kurang hati yang lurus. Kamu ingin melakukan hal yang baik, perlu adanya orang, semua orang datang melakukan. Tetapi kamu hanya memilih yang bisa cocok dengan kamu, yang bisa mendengarkan kata-kata kamu, menolak orang-orang yang dulu ada sedikit mengecewakan. Kamu tidak memberikannya kesempatan. Inilah Bodhisattva kurang hati yang lurus. Juga adalah Bodhisattva yang kurang batin mendalam. Niat batin mendalam dan Bodhisattva itu adalah lahan pelatihan diri yang kokoh. Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia, membimbing para makhluk. Tiada satu makhluk pun yang akan dibiarkan tertinggal. Ini adalah batin mendalam dari para Bodhisattva yang mempelajari ajaran Buddha. Tidak peduli dia ada seberapa jauh,
Asalkan memiliki jalinan jodoh, kita memikirkan cara untuk membantunya, ingin membimbing dan menyelamatkannya. Inilah batin mendalam. Inilah hati yang lurus. Lihatlah sekarang, di tempat yang jauh dari tempat asalnya, juga merupakan tempat yang jauh. Mereka bukan hanya dari 10 penjuru, tapi dari 11 penjuru. Orang dari 11 negara datang ke sini, bekerja sama dengan penduduk lokal, juga membangkitkan tekad, juga terjun menjadi relawan. Demikian bersatu. Awalnya 11 negara, sekarang menjadi 12 negara, termasuk penduduk lokal Serbia. Kita dulu pernah mengatakan, ada reporter dari Hungaria datang ke tempat itu, juga terjun bersama kita. Dan juga penduduk lokal, dihitung-hitung sekarang sudah 13 negara. Dari 11 negara, membimbing 2 negara, Serbia dan Hungaria. Kedua negara tersebut menaburkan benih kebajikan. Mereka juga telah terjun di antara insan suci. Inilah bodhisatwa yang membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini adalah kemampuan gaib tiada rintangan di tempat yang begitu jauh. Mereka bisa bersatu seperti ini. Di sana menyebarkan benih kebajikan. Di seluruh ladang pahala kebajikan, sampai di sana secara terampil, membimbing sehingga mengajar segala jenis makhluk, mengajari dan membimbing mereka sesuai jenis mereka. Di sana mereka menolong orang. Pada saat bersamaan juga di sana membimbing bodhisatwa. Ini benar-benar tidak mudah, sehingga kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati dalam proses membangkitkan tekad dan ikrar. Hati kita harus lurus, dharma kita harus mendalam, benar-benar mendalami. Demikian kita ada dharma untuk menyadarkan, sehingga batin yang lurus adalah tempat pencapaian pencerahan. Batin mendalam adalah lahan murni. Kita harus bodhisatwa membangkitkan ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Bodhisatwa ini merupakan bekal menuju pencerahan bagi kita. Para bodhisatwa yang hendak mencapai kebudaan. Kemarin kita telah membicarakan sukacita dalam dharma, sukacita dalam meditasi. Ini adalah kita sedang menyerap, menumbuhkan bekal menuju pencerahan bagi jiwa kebijaksanaan kita. Kita harus baik-baik menyerap, harus senantiasa lebih bersungguh hati.